Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini masih membahas belajar bersama persiapan PAT. Terusan yang kemarin masih pilihan ganda. Kita akan membahas nomor berikutnya. Nah, simak video berikut ini. Kita akan membahas pilihan ganda nomor 6 dengan kisi-kisi siswa mengetahui pemanfaatan dari sifat-sifat kutub magnet dalam pembuatan peralatan. Mengetahui pemanfaatan magnet khususnya bagi kutubnya. Kita akan lihat bagaimana analisisnya. Yang pasti kalian disuruh mengidentifikasi jawaban-jawaban mana pemanfaatan magnet yang dimanfaatkan adalah kutubnya. Bagaimana kita ketahui banyak sekali, ada speaker, ada bel listrik, ada kompas, semuanya ini menggunakan magnet. Mana kira-kira yang menggunakan kutub magnet sebagai untuk memperjelas fungsi dari alat-alat ini? Ya tentunya kompas. Nah, ini kayaknya bisa diprediksi ini. Nah, sangat jelas ini kisi-kisinya. Nah, lanjut. Pilihan ganda nomor 7. Siswa mampu memahami pernyataan tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Oke, kita akan simak apa itu gaya Lorentz. Pernyataan tentang gaya Lorentz. Jadi gini anak, gaya Lorentz itu adalah gaya magnetik pada kawat berarus. Jadi intinya gaya yang ada pada kawat yang berarus, yang namanya penelitiannya adalah namanya seorang Lorentz, bernama Lorentz. Jadi ada kawat, kemudian ada arusnya, disitulah timbul gaya Lorentz. Itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, bahwa besarnya gaya magnetik yang dialami oleh kawat atau gaya Lorentz tadi berbanding lurus dengan kuat medan magnet, berbanding lurus dengan kuat arus listrik, kemudian berbanding lurus dengan panjang kawat. Ini adalah kuat magnet, ini adalah arus, dan L adalah panjang kawat. Kemudian berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah magnet. Jadi kalau tegak lurus ya udah nggak usah, karena nggak usah pakai sin lagi, karena sin 90 satu ya, saya lupa. Untuk tegak lurus hanya memakai D kali I kali L. Cukup simple karena ini di tingkat SMP, jadi nanti yang ditanyakan adalah gaya Lorentz yang tegak lurus kawatnya. Jadi sekali lagi, gaya magnet pada kawat yang berarus yang pertama, yang kedua adalah itu berbanding lurus dengan medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Lanjut, nomor selanjutnya, siswa mampu menghitung besar gaya Lorentz. Tadi telah saya singgung bahwa gaya Lorentz memiliki rumus F sama dengan D kali I kali L. Berarti kamu disuruh menghitung gaya Lorentz, ya tinggal mengalihkan semua yang diketahui nanti. Nah, jadi sekali lagi ya, F sama dengan D, I kali L. B adalah kuat medan, I adalah kuat arus listrik, sedangkan L adalah panjang kawat. Nah, saya contohkan lah ini supaya kalian lebih tahu. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, ingat 8 Tesla itu adalah medan magnet, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Ingat bahwa kuat arus itu Tesla, kemudian panjang harus meter satuannya, kuat arus harus ampere. Ini masih 10 cm, maka diubah menjadi meter dulu. 10 cm diubah menjadi meter, berarti dibagi 100, berarti 0,1. Berarti tinggal ampere sudah, Tesla sudah, berarti 8 kali 5 kali 0,1. Itu sama dengan 4 Newton. Mudah bukan? Pokoknya intinya jangan lantas kamu kalikan dulu, kamu lihat satuannya. Misalkan masih miliampere, kamu ubah dulu menjadi ampere. Masih sentimeter atau milimeter, kamu ubah dulu menjadi meter. Jadi kuncinya seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut lagi. Oke, kita bahas yang pilihan ganda nomor 9. Siswa mampu mengetahui nama organisme dalam proses pembuatan produk pangan. Ini berarti di teknologi konvensional ini ya. Nah, kita akan simak. Kita lihat. Nah, ini
Ada sebanyak ini, anak-anak kalian harus hafal. Yang sering keluar itu, jadi anak-anak harus hafal nama produk makanannya atau minumannya dan mikroorganismenya. Contoh yang sering keluar tuh tempe, rhizopus, yogurt. Kemudian yogurt itu Lactobacillus bulgarius. Kemudian oncom juga sering keluar ini, Neurospora cytophylla, keju, nata de coco. Yang perlu kamu hafal itu. Ini bisa kamu screenshot sebagai hafalan kamu. Ya bisa ya kamu hafal yogurt, tempe, tauco, tape, kemudian oncom, nata de coco dan keju yang sering keluar itu dalam pembahasan soal-soal PAT. Kemudian nomor 10, siswa mampu menemukan perbedaan prinsip dasar pengembangan biotehnologi konvensional dan modern. Berarti prinsipnya apa? Berarti kamu harus tahu kunci dari prinsip konvensional dan bioteknologi modern. Sudah saya bahas ini di materi IC. Ini berarti prinsipnya ini menggunakan mikroorganisme secara langsung. Nah, ini prinsip yang pertama. Yang kedua, menggunakan sebagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Kalau yang konvensional itu utuh, bakterinya utuh, tidak dipotong-potong atau diambil sebagian. Sedangkan kalau yang modern hanya diambil sebagian, bahkan hanya diambil DNA saja atau enzimnya. Nah, ini menggunakan peralatan canggih dan seterusnya, peralatan terbatas. Yang ini murah, yang ini. Kalau teknis yang ditanyakan berarti yang ini. Menggunakan secara langsung, ini hanya sebagian. Nomor selanjutnya, demikian 10 soal yang kita bahas. Kita akan membahas lagi 10 soal lagi di pertemuan berikutnya. Dari saya mohon subscribe supaya tambah semangat kita dalam membuat prediksi-prediksi soal PAT dan soal UM. Salam dari NGMP IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.